Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Muniati, saya dari kelompok 1. Dalam video ini berisi hasil analisis dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah bergabung menjadi kelompok besar, yang akan membahas mengenai 5 research di dalam jurnal yang berjudul Exploring the Tertiary EFL Students Academic Writing Competencies. 5 research tersebut, yang pertama yaitu research question, yang kedua research gap, yang ketiga research design, yang keempat research methods, tool, and analysis, yang kelima research ethics and validity. Research pertama, research question, akan dibahas oleh teman kami Ula dan Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ula Wulandari. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan apa itu research question. Research question adalah pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah pertanyaan yang dijawab oleh proyek penelitian. Memilih pertanyaan penelitian adalah elemen penting dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perlu dipahami, inti dari suatu penelitian ialah dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi dan ada fenomena yang belum diketahui. Cara peneliti untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian. Pertanyaan penelitian dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, pertanyaan umum, general question. Yang kedua, pertanyaan spesifik, specific question. Pada hakikatnya, pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara 1. Apa yang seharusnya terjadi, preskriptif, dan apa yang sebenarnya terjadi, deskriptif. 2. Apa yang diperlukan, what is needed, dan apa yang tersedia, what is available. 3. Apa yang diharapkan, what is expected, dan apa yang dicapai, what is achieved. Sekian penjelasan dari saya mengenai research question. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Handayani, saya dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang research question. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis kami tentang research question yang ada di artikel yang berjudul Exploring the Tertiary EFL Student Academic Writing Competency. Saya akan menyampaikan hasil analisis kami tentang research question yang ada di artikel ini. Berdasarkan definisi research question yang telah dijelaskan oleh Ula Wulandari, saya di sini akan menunjukkan bagian dari research question pada jurnal yang berjudul Exploring the Third EFL Student Academic Writing Competency. Pada bagian abstrak baris ketiga yang telah saya beri tanda, kalimat ini merupakan bagian dari research question karena terdapat tujuan untuk mengeksplorasi kompetensi menulis akademik siswa yang juga fokus pada pemikiran kritis. Sekian dari saya dan terima kasih. Untuk selanjutnya, riset gap akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Rahmawati, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menunjukkan yang mana itu research gap yang terdapat di dalam artikel yang berjudul Exploring the Theoretical EFL Student Academic Writing Competition. Di sini research gap-nya itu terdapat di halaman 79 seperti yang terlihat di gambar ini, dan paragraf ke-7 dan 8 yang telah saya highlight. Dan selanjutnya teman saya yang bernama Maulida akan menjelaskan apa itu research gap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Gemala Anggraini dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengapa
Bagian yang Dea jelaskan termasuk ke dalam research gap, karena research gap atau celah penelitian adalah hasil dari usaha dalam mengidentifikasi wilayah pengetahuan yang kosong atau perlu diisi dengan pemahaman pengetahuan baru melalui penelitian. Selanjutnya, teman kami yang bernama Purnama Yulianti akan menjelaskan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnama Yulianti. Saya dari kelompok 1. Saya menganalisis di bagian riset desain dan nama jurnal yang saya analisis adalah Exploring the Tertiary EFL Student Academic Writing Competencies. Dari hasil yang sudah saya analisis, pada jurnal ini tidak ditemukan riset desain. Alasannya mengapa akan dijelaskan lebih lanjut oleh Stephanie Saimima. Terima kasih. Hello everyone, saya Stephanie Saimima akan melanjutkan penjelasan hasil analisis research design dari Purnama Yulianti. Saya akan menjelaskan apa itu research design. Research design adalah peneliti memberikan garis besar sebagai metode atau prosedur, baik itu mengumpulkan data maupun menganalisis data. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan teman-teman dapat mengerti. Atas perhatiannya, terima kasih. Saya Rosalinda dari grup 2. Saya akan menunjukkan bagian dari research method yang terdapat dalam jurnal yang berjudul Exploring the Tertiary EFL Student Academic Writing Competence. Research method terdapat di halaman 73 dan juga halaman 74. Dan berikut ini adalah hasil dari analisisnya. Pada halaman 73, di paragraf yang berwarna kuning, ini merupakan research method atau metode dari penelitian. Dan selanjutnya juga terdapat di halaman 74, juga pada paragraf yang berwarna kuning, pada nomor 1 sampai dengan nomor 5, research method. Berdasarkan hasil analisis tersebut yang disesuaikan dengan pengertian research method itu sendiri, yang mana research method atau metode penelitian merupakan strategi, proses, atau teknik yang digunakan dalam pengumpulan data atau bukti analisis untuk mengungkapkan informasi baru, menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang suatu topik. Ada berbagai jenis metode penelitian yang menggunakan alat yang berbeda untuk pengumpulan data. Di dalam research method ini menggunakan teknik tools dan juga data analisis yang berguna untuk pengumpulan data. Dan untuk pengertian dari tools dan juga data analisis sendiri, lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Sisulawati dari kelompok 1. Di sini saya akan menampilkan hasil analisis saya pada bagian research method, yaitu tools, dalam jurnal yang berjudul Exploring the Tertiary English Foreign Language Student Academic Writing Competencies. Pada halaman 73, paragraf kedua di bagian method yang sudah saya marker berwarna kuning, paragraf tersebut terindikasi sebagai tools. Mengapa demikian? Karena tools yang digunakan dalam research method berfungsi sebagai alat pengumpul data, yang kemudian data dari hasil penelitian tersebut akan dianalisis lebih lanjut dalam riset tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan dokumen berupa artikel berita yang disediakan di internet yang akan didiskusikan atau dibahas oleh para siswa yang menjadi partisipan di dalam sebuah tes writing. Dan untuk data analisis akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Alistia dari kelompok 2.
Di sini saya akan menunjukkan bagian dari riset method, yaitu analisis data yang ada di jurnal 1, yang merupakan analisis data terdapat di halaman 74, paragraf ketiga bagian method, baris ke-8. Dan berikut yang sudah saya beri marker warna kuning ini terindikasi sebagai analisis data. Kenapa paragraf ini dikatakan analisis data? Karena sesuai dengan definisi dari analisis data tersebut, yaitu upaya atau cara untuk mengelola data menjadi informasi, sehingga data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dan di paragraf tersebut, pengolahan datanya dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan prestasi penulisan. Adapun tujuan dari analisis data itu sendiri ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami dan untuk membuat kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan dari sampel atau contoh. Biasanya dibuat berdasarkan pendugaan atau pengujian hipotesis. Di paragraf tersebut, menarik kesimpulan bahwa meskipun para siswa dikategorikan ke dalam 3 tingkat penulisan yang berbeda prestasi berdasarkan hasil teks analisis, para siswa tersebut memiliki perbedaan dalam kontrol, struktur, skematis, dan linguistik fitur penulisan argumentatifnya. Ini termasuk pengujian hipotesis atau pendugaan sementara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Rorianti Lalasinaga, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai research ethic. Pertama-tama, apa itu research ethic? Research ethic merupakan kerahasiaan data atau profil dari peserta. Etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik buruk, benar atau salah dalam sebuah kegiatan penelitian. Dan pada artikel ini, research ethic terdapat pada bagian method dan sudah saya beri tanda warna kuning. Mengapa pada bagian tersebut merupakan research ethic? Karena di dalamnya terdapat asas anonimitas atau anonymity dan kerahasiaan atau confidentiality, yaitu berupa penelitian terhadap beberapa siswa yang namanya disamarkan atau dirahasiakan guna melindungi identitas asli dari para siswa tersebut. Nah, sekian penjelasan mengenai research ethic yang berada pada artikel 1 ini. Penjelasan selanjutnya mengenai validity akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Zakia Fatin dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang research validity yang terdapat pada artikel 1. Tetapi pada artikel 1 ini, research validity tidak ditemukan. Validity memiliki subjektivitas tertinggi karena hanya menggunakan satu metode atau instrumen. Maka dari itu, pada artikel 1 ini tidak ada research validity-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video kami yang berisi hasil analisis mengenai 5 research dalam jurnal yang berjudul Exploring the Tertiary EFL Student Academic Writing Competencies. Saya, Yayu Muniati, perwakilan dari anggota kelompok 1 dan kelompok 2, mengucapkan permohonan maaf apabila selama proses penjelasan ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.